So, di awal Juni 2024 sudah ada beberapa berita penting yang perlu dibahas. Yang pertama soal Donald J. Trump, mantan Presiden Amerika. Dia sudah dinyatakan bersalah dan akan masuk penjara. Tapi justru ini bagus untuk dia, karena ini basically guarantee, menjaminkan bahwa dia akan jadi presiden, kecuali, tiba-tiba dia hilang. Tapi cara cuaninnya gimana, kita akan menunjukkan di video kali ini. Yang kedua soal UN, United Nations. Mereka sudah keluarkan rencana mereka untuk ban, melanggar total semua jenis farming, pertanian, secara global, dan ini akan men-trigger kelaparan tingkat besar sekali sehingga banyak orang akan kekurangan makanan. Ketiga, karena ini crypto channel dan kebetulan kita ada VIP channel juga, kita mulai pantau dan melihat bahwa banyak orang mulai risk on, dalam arti ambil risiko yang agak lebih-lebihan, terutama ke dunia meme coin. So, kali ini kita akan juga membahas soal risk management untuk keputusan-keputusan finansial Anda di kemudian hari. So, ini semua topik penting, mari kita langsung mulai. Yang pertama soal Donald J. Trump. So, kurang lebih sekitar berapa itu? 3-4 hari yang lalu, ini saya lagi rekam di 3 Juni, dan aku lupa akhir Mei atau berapa dia, tiba-tiba saya bangun terus baca ada berita Donald J. Trump dinyatakan salah. 34 points tentang basically pemalsuan pembukuan saat dia mau pinjam duit. Itu kasusnya. So, dia nggak merugikan siapa-siapa. Dapat utang dari bank, dia bayar utang plus bunga, on time, nggak masalah apa-apa. Tapi ya jelas banget dari kasus ini bahwa pihak sana, pihak satunya, mereka itu cari gara-gara. So, instan secara langsung yang aku langsung pikir itu, ini kok mirip sekali sama kejadian di Indonesia juga ya. Pernah ada orang bernama inisial A yang sempat kena isu yang mirip. Jangan-jangan ini lagi mereka mau bunuh secara politik si Pak Donald Trump supaya gak bisa jalan presiden. Tapi setelah saya research topik ini, ternyata di konstitusinya Amerika cuma ada 3 aturan untuk bisa jalan jadi presiden. Yang pertama, harus usia di atas 35 tahun. Yang kedua, harus lahir natural US citizen, jadi lahir di tanah negara United States dan citizen natural. Okay? Yang ketiga, sudah warga dan tinggal di negara Amerika Serikat lebih dari 14. Okay? So itu 3 syaratnya. Yang artinya meskipun Donald Trump masuk jadi convict atau jadi kriminal, tetap bisa jalan jadi presiden di Pilpres November 2024 ini. Nah, dengan ini dijadikan hal publik, semua orang bisa lihat ini total bullshit. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke crime yang harusnya dituntut ya, kalau bener ya, dia cuma memalsukan pembukuan dia saat mau pinjam uang dari bank. Gimana soal orang-orang yang seperti kayak si Epstein yang menyiapkan pulau untuk diisi sama anak-anak kecil supaya orang-orang penting, orang-orang besar bisa datang ke pulau itu dan ada hubungan seksual sama anak-anak ini. Mana daftar itu? Dan kenapa kok mereka gak dituntut? So kelihatan banget ini bullshit case cuma untuk membunuh si Donald Trump secara politik. Tapi justru masyarakat jadi tahu banget bahwa sistem legalnya Amerika, sistem pemerintah Amerika sudah korupsi terlalu jauh. So, November 2024 sudah basically tutup mata Donald Trump akan menang. Okay, itu analisa dan pengumuman resmi kami atau prediksi resmi kami. Tapi sebenarnya ini sesuatu hal yang sudah kita prediksi jauh sebelum itu, cuma secara privat di dalam VIP channel Telegram kami. Okay? And by the way, ini aku akan tunjukin isi VIP channel Telegram untuk bagian Donald Trump ini. Tapi sebelum itu aku juga perlu kasih tahu notifikasi bahwa dari komennya orang-orang yang nonton konten kita, banyak yang minta bisa nggak saya join pakai bank transfer atau apa. Kita sudah menyediakan you bisa join pakai bank transfer, tapi itu yang untuk paket langsung join 2 tahun ya. So udah ada, tinggal klik link yang ada di deskripsi ini, dan kalau mau bank transfer sudah ada fasilitas itu. Tapi omong gitu, kita langsung masuk ke VIP Telegram channel. Kamu bisa lihat ini tanggalnya berapa? April 14 ya. So 14 April 2024. Di situ kita sudah bilang siap-siap akan kita beli sebagian portfolio kita itu masuk ke Trump coin. Okay? So ini dari 14 April, jauh sebelum berita Donald Trump masuk penjara atau enggak, right? Dan di situ juga sudah saya bilang, among the memes coins listed, Trump is a special mention, gitu loh. Ini Trump itu koin khusus karena dia harusnya lari kenceng, paling kenceng itu mendekati November 2024 karena semua orang mau Trump untuk menang. So itu dari pertengahan April, tapi sebelumnya secara privat sudah jauh sebelum itu udah tahu. Cuman ya kalau privat gak bisa aku buktikan apa-apa ya. Cuma at least kalian bisa lihat kita ada cara untuk bisa cuanin si Trump coin ini. Kalau kamu lihat ke harga Trump coin di 14 April, dia itu masih di sekitar $4.50, $5. Sekarang di 3 Juni 2024 saat saya rekam, harganya kalau nggak salah sekitar $15. So sudah naik 3 kali lipat sekian. Tapi kenapa kok kita memutuskan seperti gitu? Itu kan yang lebih penting. So kalau kamu nonton live stream nomor 12, ini kumpulan online kayak semacam webinar lah untuk para members kita yang kali ini kita buka secara publik. Di situ saya udah bilang sebenarnya kalau kamu mau cuanin
Trump jadi presiden atau enggak, ya first of all, kemungkinan besar Trump jadi presiden. Tapi kalau kamu mau cuanin, bisa pakai pasar sejenis kayak, dan ini disclaimer ini cuma saya sharing secara generik ya, bukan saya saranin apa-apa. Tapi ada tempat kayak Poly Markets, tempat yang kamu bisa, intinya itu kalau kamu rasa Trump akan menang, bisa cuan dari situ, atau kalau ternyata dia kalah ya kamu rugi, something like that, right? Tapi aku udah bilang di live stream 12, risk rewardnya gak besar. Kalau kamu bener, paling cuma dapat 2,5 kali lipat duit kamu. Sedangkan kita mau cuannya itu lebih dari 2,5 kali lipat. So itu kenapa kita masuknya ke Trump Coin waktu dia mesti $4.50, $5, somewhere there, right? Kita masuk ke situ. Karena kita tahu kenaikannya Trump Coin jauh lebih tinggi daripada profit dari Poly Markets, you know. So itu cara kita cuanin. It's a very gak budget besar, dan ini berhubungan sama money management yang akan kita bahas nanti lagi. Tapi sebelum kita bahas soal money management, perlu saya bahas satu lagi. UN, United Nations. Ini aku posting di layar, ada tweet dari, kalau gak salah namanya Alex Jones. Dia keluarkan tweet bahwa UN sudah mengeluarkan target baru, mereka akan ban pertanian seluruh dunia. Oke, ini akan mengakibatkan kelaparan tingkat dunia. I totally agree sama pengumuman ini. Aku belum research secara super dalam, tapi saya sendiri sudah saksikan sebelum berita ini muncul. How? You mungkin pernah lihat dari konten kita sebelumnya di Mindstack. Saya itu sering keliling dunia. Right? Backgroundnya saya itu gak selalu semua di satu tempat, okay? Dan kalau kamu lihat, waktu itu saya ada di tempat yang isinya itu banyak pertanian, yang besarin sheep, domba, yang besarin sapi, dan lain-lain. Dan pernah aku duduk sama farmers, terus aku tanya, kamu itu cuan tahun ini banding tahun-tahun sebelumnya gimana? Terus mereka bilang, kita itu bersyukur bisa break even doang. Gitu. Kenapa? Karena dengan adanya inflasi, yang artinya harga pekan makanannya si domba naik jauh, harga air, karena air harus bayar di Australia kalau gak ada sungai, kalau gak ada sumber air natural harus beli, ya kan? Kemudian transportasi domba itu dari petani ke pasar untuk auction, untuk lelang jual belinya, semuanya naik double. Sedangkan harga jual ke supermarket dan lain-lain, orang-orang yang pada beli di tempat lelang itu gak naik drastis, sehingga mereka itu basically break even gitu, gak ada duit gitu. Sedangkan di supermarket, so di negara yang sama, di supermarket harga dagingnya naik double, tapi dari petaninya nggak naik double harga belinya. Paham ya maksudnya? So kelihatan banget bahwa yang cuan besar adalah pihak supermarket, pihak yang jual bibit, pakan, air, dan lain-lain. Dan itu semua kalau bukan konglomerat, pemerintahan. Kelihatannya. So kelihatan banget bahwa ada agenda untuk membuat pertanian yang yang susah dikontrol. Dalam arti petani itu kan orang-orang yang menyediakan makanan untuk sisa negara, dan kalau pertaniannya itu banyak dan gak ada pusat, gak ada sentral yang kontrol monopoli semuanya, ya susah untuk main-mainkan. Paham ya? So dengan UN target ban farming seluruh dunia, ini menurut saya atau bacaan saya adalah, ya inilah yang aku maksud dari dulu soal kamu harus ada sumber air, sumber makan, bla bla bla. Karena aku udah kelihatan jauh-jauh hari bahwa mereka itu rencana mau, ya ginilah, orang-orang kecil, tanda kutip bukan secara literal, and then mulai monopoli pakai yang besar-besar. So kenapa kok orang-orang terkaya di dunia banyak yang punya pertaniannya? Termasuk Bill Gates, termasuk Oprah Winfrey, termasuk orang-orang politik, kok semua punya tempat lahan pertanian gede-gede, right? What are they doing there? Itu buat apa? Paham ya? So kamu harus baca di tengah baris ini ya. Aku gak bisa kasih secara langsung apa itu maksud saya, tapi kemungkinan besar kamu bisa read between the lines. Lalu yang ketiga soal money management. Okay? So as you know, saya kan menjalankan dan terus support komunitas VIP di Telegram. Okay? Ini soal dunia kripto lebih spesifiknya. Dan di situ kita sering kasih postingan. Okay, sebulan ini kita lagi targetnya kemana. Waktu Ethereum sebelum naik kita udah kasih tahu, kita udah tuker banyak Bitcoin ke Ethereum dan lain-lain. So itu grup yang kita udah sering kasih apa itu yang kita lakukan untuk cuan bulan ini, bulan depan, bla bla bla. Dan yang saya perhatikan di dalam grup itu, mulai banyak members itu lupa resiko. Kejar meme yang gak jelas, yang kecil, yang market capnya rendah banget, marketingnya bagus tapi sisanya gak tahu, tokenomicsnya gak jelas dan lain-lain. So dalam hal ini aku mau ingatkan kembali, bukan cuma ke komunitas VIP, and by the way I love you guys, tapi ke everybody yang nonton di channelnya Mindstack, jangan pernah lupa resiko. Uang yang kamu pakai untuk beli atau jual kripto itu uang asli loh. Kamu harus tukar waktu kamu, tenaga kamu, effort kamu, sekian jumlah waktu hidup kamu itu udah dikorbankan untuk hasilkan duit tersebut. Itu harusnya duit buat keluarga kamu, buat anak kamu, buat kesayangan kamu, buat kamu sendiri.
untuk masa depanmu. Terus kalau kamu masukin ke apapun asetnya, jangankan kripto, kalau kamu masuk ke properti, ke apa, terserah asetnya, kamu harus benar-benar paham resiko kamu itu seberapa besar banding reward yang kamu dapat. Gitu loh. Banyak orang lupa resiko saat mereka ambil, ini ada meme coin, lagi hot, cepat, buruan, ikutan. Ya kan? Terus lupa bahwa selalu ada risiko yang harus di-manage, dikelola. Oke, so di dalam VIP channel Telegram, saya udah kasih rincian yang lebih spesifik, tapi poinnya adalah kalau kamu cuma resikokan misalkan 0, sekian% dari kekayaan kamu ke koin yang gak jelas tapi mungkin bisa naik 1000 kali lipat, misalkan, right? Kalau rugi 0, sekian%, gak ada 1% dari kekayaan kamu, itu mesti kayak, ya udahlah, ya paham ya? Anggap aja itu entertainment. Tapi kalau kamu sudah masukin misalkan 30% kekayaan kamu atau separuh kekayaan kamu, all in, masuk, boom, YOLO, Orang banyak gak sadar kalau kamu rugi 50% duit kamu, harus cuan 2 kali lipat sisa duit yang masih ada, hanya buat balik ke nol. Itu poin yang banyak orang lupa. So, itulah kenapa money management sangat penting. Research of course is penting dan lain-lain, tapi tetap money management yang penting. Seyakin-yakinnya kita ke koin yang bukan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan sekarang bisa ditambahkan Solana lah. Tapi di luar 4 koin ini, yang kita masukin ke koin apapun, gak pernah lebihi dari 5%. Okay? Karena kita tahu bahwa selalu ada risiko kita salah, bisa jadi rugi, bisa jadi hilang. Okay? So, short point tentang money management, tapi poinnya adalah bahwa we have all this news. Yang satu soal Donald Trump, itu ada kesempatan cuan, tapi paling cuma sisa berapa kali lipat karena sudah naik 3 kali lipat. Soal si UN sama rencana banning farming, ya inilah yang maksud saya dari dulu, soal kamu harus ada sumber air, sumber makanan, sumber internet, sumber listrik yang mandiri, yang totally terpisah. And then soal money management ini penting terutama untuk old season yang sudah berjalan sekarang, mulai dari Ethereum dan akan nyusul semua koin lain. Harus ingat itu supaya kamu bisa cuan sehat dan aman, supaya Anda punya lebih banyak pilihan di kemudian hari. Okay, so see you guys next time. Subscribe ke channel ini, kasih komen, like, share ke teman-teman, dan see you guys next time. Sukses selalu. Bye for now.